Intensitas konflik di Ukraina telah mencapai level kritis baru. Rusia terus melancarkan serangan udara dan artileri secara masif dan tanpa henti. Sebuah strategi yang oleh para analis militer disebut bertujuan untuk menghancurkan moral masyarakat dan melumpuhkan kemampuan operasional negara itu sebelum datangnya musim dingin yang parah. Kehancuran infrastruktur, terutama di sektor energi, telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam dan memperburuk prospek perdamaian dalam waktu dekat. Gelombang serangan terbaru yang dimulai sejak awal bulan ini menunjukkan perubahan fokus taktis Rusia. Alih-alih hanya berfokus pada garis depan, rudal jelajah dan drone tempur berulang kali menargetkan sistem energi, logistik, dan komunikasi di wilayah yang jauh di belakang garis pertempuran. Serangan terkoordinasi telah menghantam kapasitas pembangkit listrik Ukraina, memaksa pemerintah untuk menerapkan pemadaman listrik darurat bergilir secara nasional. Sasaran terhadap jembatan, depot kereta api, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar bertujuan untuk mengganggu rantai pasok militer dan sipil. Kerusakan pada fasilitas ini di beberapa kota besar menimbulkan risiko hipotermia dan penyakit, terutama bagi warga lanjut usia dan anak-anak. Menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Ukraina, rata-rata harian peluncuran rudal telah meningkat sebesar 25% dibandingkan bulan sebelumnya. Penggunaan kombinasi drone Shahed 136 buatan Iran dan rudal kaliber yang presisi memaksa sistem pertahanan udara Ukraina bekerja di bawah tekanan ekstrim. Dampak serangan tanpa henti ini paling terasa oleh warga sipil. Laporan dari PBB menyebutkan kenaikan tajam jumlah korban sipil yang tewas atau terluka akibat serangan di area non-militer. Di kota-kota yang berjarak dekat dengan garis depan seperti Kherson dan Zaporizhia, penembakan artileri yang hampir konstan telah mengubah permukiman menjadi puing-puing. Jutaan warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan ke wilayah barat yang relatif lebih aman. Banyak rumah sakit harus beroperasi menggunakan generator darurat, sementara pasokan obat-obatan esensial mulai menipis. Dengan suhu yang diperkirakan akan turun di bawah nol, ketiadaan listrik dan pemanas menjadi ancaman mematikan. PBB memperingatkan bahwa jutaan orang berisiko terpapar cuaca dingin ekstrim. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dalam pidato terbarunya kepada Parlemen Eropa, kembali mendesak aliansi Barat untuk meningkatkan bantuan militer, khususnya sistem pertahanan udara. Kami tidak meminta jet tempur atau rudal ofensif. Kami hanya meminta payung untuk melindungi anak-anak kami dari teror rudal yang datang tanpa henti. Setiap detik penundaan berarti lebih banyak nyawa hilang dan lebih banyak infrastruktur hancur, tegas Zelensky. Amerika Serikat dan sekutu NATO telah menjanjikan pengiriman sistem pertahanan canggih seperti NASAMS dan Patriot, tetapi proses pengiriman dan operasionalisasi memerlukan waktu. Kekhawatiran juga muncul mengenai menipisnya cadangan amunisi di negara-negara Eropa, sebuah faktor yang dapat mempersulit upaya pertahanan Ukraina. Di tengah kehancuran masif ini, prospek negosiasi damai tampak semakin menjauh. Moskow menolak untuk menarik diri dari wilayah yang telah mereka aneksasi, sementara Kiev bersumpah untuk berperang hingga semua wilayahnya dikembalikan. Para analis politik percaya bahwa strategi Rusia saat ini yaitu kehancuran tanpa henti, adalah upaya untuk memaksa Ukraina menerima persyaratan yang diajukan Moskow di meja perundingan. Namun, hal ini hanya meningkatkan tekad perlawanan Ukraina dan memperkuat dukungan Barat, menciptakan kebuntuan yang brutal dan berlarut-larut. Kehancuran infrastruktur yang sistematis ini memastikan bahwa bahkan jika konflik militer berakhir,
Upaya rekonstruksi Ukraina akan membutuhkan waktu puluhan tahun dan miliaran dolar, sebuah beban yang akan ditanggung oleh generasi mendatang.